Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang ibu cintai? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan, yaitu kapasitas paru-paru. Semuanya, apakah kalian tahu apa itu kapasitas paru-paru? Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru dalam menampung udara saat bernafas. Lalu, tahukah kamu setiap orang memiliki kapasitas paru-paru yang berbeda loh? Hah? Kok bisa sih, Bu? Iya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Faktor yang pertama yang mempengaruhi volume udara paru-paru adalah jenis kelamin. Pada wanita, kapasitas paru-paru sebanyak 3-4 liter, sedangkan pada laki-laki memiliki kapasitas paru-paru 4-5 liter. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar. Selanjutnya yaitu ada faktor dari berat badan dan juga usia, di mana pada usia tua itu kapasitas paru-paru mengalami penurunan, sedangkan pada usia muda kapasitas paru-paru lebih besar. Hal ini karena otot diafragma pada usia tua mulai melemah sehingga mempengaruhi kapasitas paru-paru. Sedangkan berat tubuh yang lebih besar memiliki paru-paru yang lebih besar sehingga kapasitas paru-parunya pun semakin besar. Dan kebalikannya untuk orang yang kurus berarti memiliki kapasitas paru-paru yang lebih sedikit dibandingkan berat tubuh yang besar. Selanjutnya yaitu faktor aktivitas fisik, di mana ketika kita beristirahat maka kapasitas paru-paru lebih besar dibandingkan ketika kita berlari, sehingga ketika kita berlari kita akan merasa pengap karena volume udara yang masuk akan lebih sedikit. Kemudian merokok akan menyebabkan kerusakan paru-paru sehingga kapasitas paru-paru mengalami penurunan fungsi. Alat yang digunakan untuk mengukur kapasitas paru-paru disebut dengan spirometer. Pada kapasitas paru-paru ada yang disebut dengan volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat proses pernafasan berlangsung. Terlihat pada gambar volume tidal dalam paru-paru yaitu 500 mili. Selanjutnya yaitu ada volume cadangan ekspirasi atau suplementer, yaitu volume udara yang masih tersisa dan dapat diembuskan di akhir proses pernafasan. Jadi ketika kita melakukan proses pernafasan atau menghembuskan udara, kita masih bisa menghembuskan udara hingga maksimal. Volume cadangan ekspirasi pada wanita yaitu 900 mili dan pada laki-laki yaitu 1000 mili. Selanjutnya yaitu ada volume cadangan inspirasi atau yang disebut dengan komplementer, yaitu volume udara tambahan yang masuk ke paru-paru setelah proses pernafasan berlangsung. Artinya ketika kita telah menghirup udara, kita masih dapat menghirup udara secara maksimal. Udara cadangan inspirasi pada wanita yaitu 1900 mili dan pada laki-laki yaitu 3300 mili. Selanjutnya yaitu ada volume residu. Volume residu merupakan volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru dan tidak dapat diekspirasikan. Terlihat pada gambar volume residu yaitu sebanyak 1200 mili. Kapasitas vital paru-paru yaitu total dari volume
udara yang kita terima selama pernafasan yaitu sebanyak 5.800 mili. Agar kalian lebih paham, mari kita praktikum. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui kapasitas paru-paru. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada spidol, galon 5 liter, akuarium, selang, kemudian ada stopwatch, gelas beker 200 ml, timbangan, dan juga air. Diletakkan botol bervolume 5 ml dan isilah air setiap 200 cc per cm kubik dengan gelas ukur 200 ml hingga penuh. Sambil dibuat skala dengan spidol permanen dengan kelipatan 200 ml seperti 200, 400, 600, dan seterusnya. Baliklah botol berskala yang telah penuh air tadi pada bak air atau akuarium dengan dipasang selang karet. Usahakan air pada botol tidak berkurang ketika dibalikan. Perlakuan sebelum lari. Hiruplah napas dalam-dalam dan hembuskan nafas sekuat-kuatnya lewat mulut ke dalam botol berskala melalui selang tersebut. Amati berapa volume air yang turun. Perlakuan sesudah lari. Hiruplah napas dalam-dalam dan hembuskan napas kuat-kuatnya lewat mulut ke dalam botol berskala melalui selang tersebut. Amati berapa volume air yang turun. Setelah kalian melakukan praktikum, maka jawab pertanyaan berikut. Dan tulislah hasil pengamatan kalian pada tabel hasil pengamatan. Sampai jumpa kembali. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.